Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 Manajemen KP SDMB 2018 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelum memasuki inti pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu saya Prastina Wiraprilawati, NIM 1861164. Perkenalkan, nama saya Dini Izatul Ulia, NIM 1861159. Kelompok kami memiliki objek kajian di bidang usaha perdagangan dengan spesifikasi toko skincare dan kosmetik yang berbadan usaha perseorangan. Kali ini, kami akan membahas objek kajian tersebut dari sisi aspek teknis dan teknologi. Dalam aspek teknik dan teknologi ini, yang pertama terdapat lokasi. Lokasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lokasi fisik. Bidang usaha ini memiliki lokasi fisik di daerah pusat Kabupaten Jombang. Dan yang kedua, lokasi non-fisik. Kami memiliki lokasi non-fisik yaitu marketplace dan kami memilih Shopee. Alasan kami mengapa memilih Shopee? Karena kriteria kami dalam pemilihan marketplace itu ada banyak sebagai berikut. Yang pertama, menurut data yang diambil dari iPrice tentang peta e-commerce Indonesia, Shopee merupakan marketplace peringkat utama sebagai website e-commerce terbaik di Indonesia saat ini mulai dari Q4 2019 sampai sekarang. Tercatat jumlah pengunjung Shopee selama 1 bulan saja sekitar 93 juta lebih. Untuk peringkat di Play Store dan App Store, Shopee juga masih menduduki peringkat pertama hingga saat ini. Yang kedua, gratis modal usaha sebesar 1 juta rupiah untuk penjual baru. Yang ketiga, terdapat layanan gratis ongkir yang dapat menjangkau pembeli lebih banyak dan luas. Dan yang keempat, terdapat promo toko untuk menampilkan harga coret yang akan menampilkan harga sebelum dan sesudah diskon. Tentunya hal ini akan menarik minat pembeli karena diskon yang ditawarkan. Selanjutnya adalah variabel yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku. Pada bidang usaha ini tidak terpengaruh pada variabel ini karena tidak memiliki ketersediaan bahan baku. Yang kedua, lokasi target pasar. Bidang usaha ini target pasarnya adalah masyarakat di daerah Jombang. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Pada bidang usaha ini terdapat cukup banyak tenaga kerja untuk dijadikan karyawan toko. Yang keempat, ketersediaan sumber energi, air, dan alat komunikasi. Pada bidang usaha ini memerlukan sumber energi seperti listrik, air, dan alat komunikasi yang meliputi sinyal, HP, dan lain-lain yang sangat mudah diakses pada lokasi yang sudah ditentukan. Yang kelima, ketersediaan fasilitas transportasi. Bidang usaha ini memiliki akses jalan raya yang memadai untuk alat transportasi sehingga memudahkan konsumen untuk menjangkau lokasi. Selanjutnya ada produksi. Produksi yang dilakukan sebelum konsumen datang. Yang pertama, memasok produk dengan memperhatikan standar untuk setiap produk yang dijual, seperti memperhatikan kondisi kemasan dan expired date, dan menghitung dengan rinci agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Yang kedua, karyawan mengatur produk dari gudang ke rak atau etalase di toko sesuai dengan jenis produk. Yang ketiga, karyawan membersihkan toko sebelum jam operasional berjalan. Selanjutnya, saat konsumen datang, yang dilakukan karyawan pertama-tama adalah menyambut konsumen dengan senyuman dan ucapan selamat datang. Yang kedua, karyawan menunggu konsumen memilih produk dan tetap berjaga-jaga apabila konsumen memerlukan bantuan seperti rekomendasi produk, pengambilan produk, dan lain-lain. Yang ketiga, karyawan mengarahkan konsumen yang sudah selesai memilih produk untuk ke bagian kasir. Yang keempat, karyawan kasir menghitung total pembayaran dari produk yang dipilih konsumen, kemudian membungkus produk dengan kantong plastik, lalu menerima uang dari konsumen. Yang kelima, konsumen menerima produk yang dibeli, struk pembayaran, dan kembalian jika ada, serta menerima ucapan terima kasih dari karyawan. Total karyawan yang dibutuhkan di toko sekitar 5 orang dengan kriteria minimal pendidikan SMA, SMK, atau sederajat yang paham mengenai skincare dan kosmetik. Selanjutnya, peralatan dan teknologi. Peralatan yang dibutuhkan
Yang pertama adalah rak dan etalase untuk mendisplay produk. Yang kedua, platform troli untuk memindahkan produk dari gudang ke toko dan sebaliknya. Yang ketiga, mesin kasir plus PC plus mini printer untuk mencetak struk pembayaran. Yang keempat, keranjang belanja. Yang kelima, label harga. Yang keenam, lighting. Dan yang ketujuh, CCTV. Sedangkan teknologi yang digunakan yaitu mesin kasir thermal printer nota kasir 58 mm yang mendukung berbagai platform seperti Windows dan Linux sehingga bisa digunakan untuk berbagai sistem kasir termasuk keyhub yang digunakan pada toko. Fitur yang tersedia adalah printer thermal, slot kertas maksimal 58 cm, serta bisa dihubungkan ke PC atau laptop. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bentuknya kecil sehingga tidak memakan banyak tempat, cocok untuk toko yang ruangannya terbatas dan bisa dibawa kemana saja, serta mudah diaplikasikan dan harganya murah. Kemudian, untuk kemungkinan pengembangan teknologi yang dibutuhkan di masa depan yaitu dapat menggunakan mesin kasir yang lebih canggih. Untuk layout atau tata letak bangunan pada toko skincare dan kosmetik objek kajian kami tersebut disesuaikan dengan luas bangunan, di mana terdapat satu gudang di belakang toko, satu area parkir di depan toko, satu tempat kasir di sisi kanan di sebelah pintu masuk, satu toilet, tumpukan keranjang di sebelah kasir, satu rak panjang dan dua rak sedang di tengah ruangan, satu meja khusus produk lipstik di depan etalase sebelah kiri, dua etalase menghadap jalan, 3 etalase di sisi kanan dan 1 etalase di sisi kiri, 1 kaca besar menghadap jalan dan 1 lagi di sisi kiri. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar desain interior toko yang ditampilkan di samping. Demikian video presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.